Baik, halo semuanya, teman-teman mahasiswa. Kembali lagi dengan saya, Aldiga Bagus Tunggul Prasetyo, mahasiswa semester 5, Prodi Sistem Informasi. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas praktik 1, pemrograman berbasis bergerak ya teman-teman. Jadi, pada kali ini, saya diminta untuk membuat program aplikasi sederhana untuk restoran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat, mulai dari kelas menu, array, proses pemesanan tanpa pengulangan, perhitungan total biaya dengan diskon dan promo, hingga pencetakan truk ya teman-teman. Nah, di video ini saya akan fokus pada poin-poin penting dan langsung menunjukkan skenario eksekusi. Jadi yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan kelas menu dan atribut. Sebentar ya guys, saya akan untuk searching dulu. Jadi di kelas menu dan atribut, saya menggunakan string, int dan string ya teman. Itu nama, harga, kategori. Kategori. Nah, ini bisa langsung kelihatan ya teman-teman. Di mana kategori ini penting untuk membedakan makanan dan minuman. Konstruktor digunakan untuk mengisi nilai saat membuat objek keywordis. Ini teman-teman. Itu hmm, dapat membedakan atribut kelas dengan parameter konstruktor. Nah, ini memenuhi indikator tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Nah, ini untuk contoh codingannya, teman-teman. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang array menu dan inisialisasi. Di kelas main, saya membuat array statis daftar menu dengan ukuran 8. Ukuran 8 ya teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan menunya nasi goreng terasa, mie goreng terasa, ayam bakar terasa, sate ayam segigi, es teh manis, jus jeruk, jus alpukat, kopi, dan air mineral. Dan mungkin udah ada harganya 25, 20, 30, 38, 12.000, 20.000, 25.000, dan 10.000. Nah, ini untuk kategorinya teman-teman, makanan dan minuman. Dan total menunya itu ada 8 ya. Sesuai petunjuk dari soal. Nah, untuk soalnya itu ada 8 ya. Nah, lalu yang ketiga, penilaian pesanan tanpa pengulangan. Dari soal itu melarang teman-teman di mana nggak boleh ada ada pengulangan ya, tidak mengulangkan struktur pengulangan pada tugas praktik satu ini. Nah, maka dari itu saya menghindari untuk penggunaan for atau while. Jadi saya hanya menggunakan if, else, if untuk menangani maksimal 4 pesanan. Nah, untuk di codingannya ini bisa dilihat ya teman-teman di sini. Else if, else if, oke. Dan ini saya teman. Jadi kalau misalkan saat kita memilih makanan, jika si customer langsung memencet tombol 0 atau menekan tombol 0, dia langsung selesai. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau itu juga berlaku dari pesanan 1 sampai ke 4 dan itu juga sama ya teman-teman. Nah, lalu yang keempat, saya akan melihatkan cara perhitungan subtotal, pajak dan biaya pelayanan. Nah, untuk menghitung total biaya di sini saya menggunakan oh ya sama ya, ada sedikit modifikasi ya teman-teman. Kalau misalkan di soal eh, saya disuruh untuk membuat total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, di codingan kali ini saya memodifikasi
Jika subtotal dari pemesanan pelanggan tersebut melebihi 200.000, maka baru dikenakan biaya 20.000. Jika pemesanan pelanggan sama dengan 200.000 atau kurang dari 200.000, itu tidak dikenakan biaya pelayanan, teman-teman. Nah, untuk diskon 10% tetap sama ya, teman. Jika di atas 100.000, itu akan mendapatkan diskon 10%. Dan untuk diskon promo minuman, nah kalau misalkan dia melebihi 50.000, itu akan mendapatkan diskon minuman. Tetapi jika di soal itu penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, tapi kalau saya ada modifikasi ya teman-teman, kalau misalkan eh, pelanggan total pemesanannya lebih dari 50.000 dan terdapat pemesanan minuman, itu akan mendapatkan air mineral ya teman-teman, air mineral gratis. Nah, jika dia uh, pelanggan memesan melebihi 50.000 dan tidak terdapat minuman, itu tidak mendapatkan diskon, yaitu air mineral ya teman-teman. Mungkin modifikasinya seperti itu aja. Bisa langsung aja mungkin di running aja ya teman-teman. Kalau misalkan dia, oh ya teman, kalau misalkan di saya dia untuk input nama pelanggannya, misalkan nama pelanggannya saya sendiri ya teman-teman, Dika. Nah, lalu di sini saya akan memilih menu. Dimana kita coba buat melebihi 200.000 teman-teman, dan kita coba nasi satu, kita beli total 5 ya, 5. Lalu saya akan membeli mie goreng terasa, jumlahnya juga 5. Lalu untuk menu yang ketiga, saya akan membeli es teh manis, maaf, jus jeruk saja sebesar 5 juga. Lalu yang keempat, saya akan membeli air mineral besar 5 ya. Nah, jadi di sini untuk truk pembayaran teman, untuk ambilannya di sini ada nama resto saya terasa, dan ini untuk alamatnya, dan ini untuk nomor telepon restonya. Jika ada komplain dari customer mungkin bisa menghubungi ya teman di nomor ini. Lalu ini di tanggalnya ya, teman, sesuai dengan cetakan keluar truk tersebut. Jadi jika kalau ada komplain ada apa, nah ini bisa muncul ya teman. Kita bisa melihat, mungkin bisa melihat CCTV, kita juga bisa melihat jurnal pembayaran. Nah, untuk jamnya juga sama, kita up to date ya teman-teman. Nah, lalu untuk kasir juga ini bisa diganti ya teman-teman, untuk nama kasirnya. Nah, nama kasir di sini contohnya Kila ya. Nah, kalau untuk tampilan menunya nasi goreng terasa tadi saya pesan 5 dengan total masing-masing menunya, harga per menunya 25.000 dengan total 125.000. Mie goreng saya pesan 5, totalnya 100.000. Jus jeruk pesan 5, total 100.000, dan air mineral pesan 5, total 50.000. Jadi untuk sub totalnya 375.000 dengan pajak 10% berarti 37.500. Lalu untuk ada biaya pelayanan teman, karena dia pemesanan di atas 200.000 besar 20.000. Untuk diskon 10%, untuk diskon 10% ya teman-teman. Jadi diskon ini saya kalau misalkan dia total ya teman, udah subtotal ditambah pajak baru ada diskon ya teman-teman. Oke. Oh sorry, kalau untuk diskon sebentar. Kalau diskon teman, kalau misalkan dia untuk total ditambah pajak ditambah biaya pelayanan baru diposkon diskon 10%. Nah, karena dia di pembelian di atas 50.000 dan menyertakan air minum, ada dua, si customer berhak atas satu mineral air gratis. Nah, ini ada pesannya teman, pembelian di atas 50.000 dengan minimal satu minuman.
Dan lalu totalnya yang harus dibayar adalah 38.250. Nah, mungkin kita coba lagi teman kalau misalkan dia di bawah 50.000 dan di atas 100.000 tapi dia ada minuman. Nama pelanggannya misalkan Dika lagi. Untuk menunya kayak misalkan nasi goreng terasa aja 5. Terus kita sudah mau saya mau makan nasi goreng aja 5. Udah. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Di sini nasi goreng terasa 5, totalnya 220.000 karena dia pemesanan di atas 100.000 itu mendapatkan diskon 10%. Nah, lalu total yang harus dibayar 120.000. Dan karena dia tidak ada pembelian minuman, walaupun di atas 50.000, itu tidak mendapatkan diskon promo minuman ya teman-teman. Simpelnya begitu aja. Nah, nah, kalau misalkan dia kita buat di bawah 50.000 ya, kita pesan satu nasi goreng, pokoknya pesan dua aja. Nah, ini untuk tampilannya teman-teman. Nasi goreng rasa 2 total 50.000 dan di sini untuk total 50.000 dan pajaknya 5.000 ya teman. Nah, di sini tidak ada diskon 10% karena dia tidak melebihi 100.000 ya teman-teman untuk pemesannya. Nah, total yang harus dibayarnya itu 55.000. Nah, begitu. Lalu misalkan kita untuk membeli minuman, nah saya mau minum misalkan jus alpukat nih. Saya mau beli 3 deh. Nah, ini tetap ya teman-teman kalau misalkan ini dia dapat diskon untuk pembelian di atas 50.000 karena dia minimal satu minuman. Karena saya pesan minuman, jadi dia langsung dapat satu air mineral gratis. Nah, begitu ya teman. Lalu di sini tidak mendapatkan diskon 10% karena pemesanan total dia tidak melebihi 100.000. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk tugas kali ini. Nah, kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan penyebutan, saya mohon maaf. Saya masih belajar dan saya butuh bimbingannya buat teman-teman pengusahanya, Bapak Ibu dosen. Mungkin cukup sekian. Sampai bertemu di tugas 2. Terima kasih.